Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pertemuan kedua, pembiayaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek digunakan untuk kebutuhan jangka pendek juga. Dibedakan menjadi dua. Dana jangka pendek dibedakan menjadi dua. Pendanaan spontan dan pendanaan yang memerlukan negosiasi atau tidak spontan. Kalau pendanaan spontan adalah sumber dana yang berubah apabila aktivitas perusahaan langsung berubah. Jadi kalau ada kegiatan operasional yang bertambah tinggi, maka langsung didanai oleh vendor. Otomatis hutang dagangnya bertambah. Contoh di sini, hutang dagang sebuah perusahaan yang melakukan pembelian dalam jangka waktu 3 bulan. Pembelian selama setahun adalah 4 miliar. Maka rata-rata hutang yang dimiliki perusahaan adalah 4 miliar dibagi 4 karena 3 bulan dalam setahun ada 4, yaitu 1 miliar. Kalau kemudian perusahaan aktivitasnya meningkat sehingga pembelian barang dagang menaik jadi 4 juta, jadi 4 miliar 400 juta, maka rata-rata hutang adalah 4,4 dibagi 4 1,1. Tambahan pendanaan sebesar 100 juta. Itu ya. Jadi otomatis utangnya itu bertambah otomatis. Kalau dia kegiatannya makin besar, maka utangnya otomatis juga semakin diberikan semakin banyak. Secara umum ada 3 tipe utang. Ada open account, ada notes payable, ada trade acceptance. Open account itu adalah penjual mengirimkan barang kepada pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan harga barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. Notes payable adalah pembeli membuat surat pernyataan berhutang secara resmi kepada penjual, disertai kapan akan dilunasi hutang tersebut. Jadi kalau open account itu barangnya dikirim langsung dikasih surat hutang. Kalau ini pembelinya membuat surat pernyataan berhutang. Kalau trade acceptance, penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Jadi kalau trade acceptance itu begini. Penjual pembeli itu akan membuat semacam wesel. Dikasih misalkan ada penjual A, banknya punya bank BCA, dia naruh duit di BCA, sering transaksi di BCA. Ada pembeli A, dia tadi banknya BCA. Kemudian penjualnya itu dia menjual barang kepada si pembeli A ini. Pembeli A kemudian dia mengeluarkan wesel yang dijamin oleh BCA, ya kan? Terus si penjual dikasih surat wesel itu. Nah, penjual lalu pergi ke bank BCA untuk mendapatkan uangnya. Nanti dibayar sama bank BCA. Si penjualnya dibayar sama bank BCA, trade acceptance itu. Kemudian bank nanti kalau pas dia weselnya sudah jatuh tempo, banklah yang akan menagih kepada si pembeli A berapa yang harus dibayar gitu. Kemudian ada syarat-syarat pembayaran. Syarat-syarat pembayaran ada COD, CBD, ya. COD cash on delivery, pembayaran pada saat barang dikirim. CBD pembayaran sebelum barang dikirim. Dan terakhir net period diskon 10 hari, neto 20 hari, tingkat bunga setahun. Jadi yang terkenal dengan 5/10
N per 20 kalau ini ya. 5 per 10 dapat diskon 5% apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari. N per 20 jatuh temponya utangnya adalah 20 hari gitu. Kalau lewat dari 20 hari kena denda. Kalau ini berarti diskonnya 5%, diskonnya nggak ada, ini hanya asumsi saja diskonnya. 5 per 10 N per 50, kalau ini 5 per 10 N per 50, sama juga. Lanjut kepada pendanaan yang memerlukan negosiasi. Pendanaan yang memerlukan negosiasi mengharuskan perusahaan untuk melakukan negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang digunakan oleh perusahaan. Beberapa bentuk sumber dana yang memerlukan negosiasi adalah commercial paper, pinjaman kredit, dan factoring. Commercial paper itu apa? Merupakan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan mapan 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ada dua jenis, kredit transaksi yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu, dan kredit ini line of credit. Dengan pinjaman ini pinjaman bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon. Factoring atau anjak piutang adalah menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Piutang juga memperoleh manfaat karena factoring merupakan alternatif investasi. Kalau factoring itu orang nih, dia punya ngutangin orang-orang. Perusahaan A ngutangin perusahaan B, berarti kan bagi perusahaan A itu adalah piutang. Perusahaan B dapat duit, perusahaan A megang surat piutang. Nah, perusahaan A yang memegang surat piutang ingin supaya utangnya bisa lunas dengan cepat, ingin supaya piutangnya lunasnya cepat, jadi dia jual ke perusahaan Adira Finance, perusahaan factoring. Adira Finance membeli piutangnya si perusahaan A dengan pengurangan harga, dengan komisi, gitu kan. Kemudian si Adira Finance lah yang menagih hutang ke si perusahaan B. Jadi perusahaan A udah dikasih duit sama Adira Finance, cok. Perusahaan B ditagih sama Adira Finance, nanti duitnya masuk ke Adira Finance, gitu ya. Ini ada contoh factoring, ada contoh menjaminkan persediaan barang, dijadikan jaminan piutangnya, kemudian ada menjaminkan persediaan barang dagang, ada akseptasi bank, dan seterusnya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari factoring. PT berkembang ingin menghindari segala kesulitan proses pengumpulan piutang, sehingga perusahaan menjual factoring semua piutang. Pada akhir bulan, perusahaan anjak piutang menyediakan dana untuk membayar piutang yang telah jatuh tempo. Jika rata-rata piutang yang jatuh tempo adalah 500 juta dan komisi factoring sebesar 1,5% per bulan, dengan demikian dana yang dikeluarkan PT berkembang adalah 1,5% dikali 500 juta, yaitu 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun. Jika perusahaan ingin menghemat biaya sebesar 2,5 juta per bulan, berapa bunga per tahun yang ditanggung oleh perusahaan? Nah, di sini saya ringkas bahwa komisi factoringnya 1,5% per bulan. Sedangkan piutang jatuh tempo per bulan adalah 500 juta. Itu kan. Berarti 500 juta dikali komisinya adalah 1,5% dikali 500 juta sama dengan 7.500.000 per bulan komisinya. Atau sebesar 90 juta per tahun. Ini dikali 12. 7,5 juta kali 12 dapat 90 juta per tahun. Kemudian untuk membayar 7,5 juta ini, perusahaan ingin menghemat. Jadi dia menghemat listrik, membiaya biaya satpam, biaya-biaya yang tidak perlu. Dia hemat 2,5 juta per bulan. Jadi dia hanya bayar 5 juta per bulan.
berapa bunga per tahun yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini kita lihat cara menghitungnya. 1 ditambah, di sini harusnya kalau kalian bisa melengkapi, 1 ditambah 500 juta, 1 ditambah, sini harusnya berapa ya? 5 juta dibagi dengan 5 juta dibagi dengan 500 juta ya. 1 ditambah 5 juta dibagi 500 juta dipangkat 12 dikurang 1 dikali 100% sama dengan 12,68. Coba, karena saya belum menghitung dengan baik, mari kita lihat dengan kalkulator. Tadi untuk menghitungnya adalah 5 juta, ya kan? Tadi 5 juta itu karena harusnya dibayar komisi 7,5 juta. Dia menghemat, perusahaannya menghemat 2,5 juta, jadi dibayar hanya 5 juta. 5 juta dibagi 500 juta ditambah, ya kan? Ini kalkulator handphone harus hati-hati. Nah, ini dulu ditambah 1, lalu dipangkat 12, ya kan? Nah, lalu dikurangi 1, nah, lalu dikali 100%, 12,68, sama seperti yang ada di sini, 12,68. Tadi gimana? 1 ditambah, tapi yang itu adalah 5 juta dulu dibagi 500 juta ditambah 1 dipangkatin 12 dikurangin 1 dikali 100%, dapat 12,68%. Jika digambarkan, proses penjualan factoring adalah sebagai berikut. Intinya sama aja yang kayak tadi ya. Ada perusahaan, dia punya piutang, piutangnya pengen dijadiin duit, dia jual ke Adira Finance, Adira Finance ngebayar, kemudian Adira Finance dapat komisi, Adira Finance lalu menagih. Kemudian di sini adalah lanjut dengan menjaminkan piutang. Jadi piutangnya nggak dijual ke perusahaan anjak piutang, namun dijaminkan ke bank. Contoh di sini kita langsung aja lihat di contoh. PT Berkah mempunyai penjualan kredit setiap hari rata-rata 20 juta dan periode pengumpulan piutang mencapai 60 hari. Sehingga rata-rata piutang dagang mencapai 1.200 juta. Ini kan dia setiap hari rata-rata 20 juta. Periode pengumpulannya 60 hari, berarti 20 juta dikali 60, 1.200 juta. Semua piutang ini akan dijaminkan ke bank yang akan memberikan kredit 75% dari rata-rata piutang dengan bunga 2,5% di atas prime lending rate sebesar 16,5%. Berarti prime lending rate-nya adalah 14% ditambah 2,5%. Kredit yang diperoleh dari bank adalah 900 juta, 75% kali 1,2 miliar selama 60 hari. Dengan bunga 2,5 di atas prime lending rate sebesar 16,5. Kredit yang diperoleh dari bank adalah 900 juta selama 60 hari. Di samping itu, debitur dibebani 0,75% processing fee untuk piutang yang dijaminkan, sehingga perhitungan biaya kreditnya adalah sebagai berikut. Menentukan bunga yang dibayar dan biaya lainnya. Processing fee itu ibaratnya kayak administrasinya lah, 0,75% ya kan. Jadi perusahaan punya piutang 1,2 miliar, dijaminkan ke bank, bank ngasih 75%-nya, which is adalah 900 juta rupiah. 0,75% dikali 20 juta kali 60 hari, atau bisa langsung aja 0,75% dikali 1,2 miliar
adalah 9 juta rupiah. Bunganya adalah 0,19 dikali 900 juta. Ya. Karena dia minjemnya adalah 900 juta. Bunganya adalah 28.500.000. Total biaya utang, ya kan? Kenapa biaya utang disebutnya? Karena ini adalah biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan utang. Utangnya berapa dapatinnya? 900 juta. Biaya untuk dapat 900 jutanya adalah 37.500. Kita harus bayar 37.500 untuk mendapatkan 900 juta. Oke. Lalu komponen biayanya apa? Ada biaya administrasi, ada biaya pembayaran bunga. Nah, itu adalah total biayanya di sini 37,5. Lalu biaya kredit setahun sebelum pajak adalah berapa? KD sama dengan 1 ditambah, ini tantangan sekali. Apa yang ada di sini? 37,5, 37.500.000 dibagi 900 juta dikurang 1 dikali 100%, dapat 0,2775. Processing fee meningkatkan biaya kredit dari 19% menjadi 27,75%. Coba kita lihat di kalkulator, benar nggak cara yang sudah kita tadi buat? Oke. Tadi berapa? 37.500.000 adalah biaya hutang. Dibagi 900 juta. Itu adalah hutangnya. Ya kan? Sama dengan dulu. Ditambah 1 sama dengan lagi. Dipangkat 360 dibagi 60 hari. Ya kan? Dari 360 itu kan dia bayar processing fee selama setahun. Setiap 60 hari dia bayarnya. Dalam waktu setahun ada berapa banyak? 60 hari. Ada 6. 6 dikali 60, 360 hari. Sama dengan lagi. Habis itu dikurangin 1. Habis itu dikali 100. 27,75. Coba kita lihat apakah tadi ada yang berbeda dengan... Oh, tidak ada, sama ya berarti ya. 27,75 sama seperti yang kita hitung tadi. Oke. Nih ya. 27,75 pembulatan ke atas. Pembulatan ke bawah maksudnya. Oke, lanjut kepada penjaminan persediaan barang dagang. Jadi mencari dananya itu dengan cara menjaminkan persediaan barang dagang. Tapi kita break sebentar. Saya lanjut nanti. Saya pause dulu. Kira-kira nanti langsung akan lanjut. Oke, terima kasih. Kita akan istirahat sebentar. Oke, kita lanjut kepada menjaminkan persediaan barang dagang. Jadi perusahaan itu kalau misalkan dia bukan perusahaan jasa, pasti dia memiliki persediaan barang. Kalau dia perusahaan dagang, berarti dia persediaan barangnya ya barang dagang. Kalau dia perusahaan manufaktur, persediaan barangnya ya ada bahan baku, ada barang dalam proses, dan ada barang jadi. Ya kan? Nah, persediaan barang itu bisa digunakan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Di sini dicontohkan, jadi yang ada di gudang dipindahkan ke gudangnya bank, sehingga bank akan memiliki persediaan barang itu. Atau diplasterin ya, diproteksi oleh bank.
Misalkan PT Bahagia akan menggunakan persediaan barang dagangannya seharga 1 miliar sebagai jaminan pinjaman kepada bank, di mana kredit yang diajukan selama 90 hari. Bank akan memberikan pinjaman senilai 70% dari nilai persediaan. Jika fee yang diharapkan bank sebesar 110.000 per hari, jadi bank membutuhkan fee untuk merawat barang persediaan tersebut karena dia butuh yang surveyor, dia butuh menggaji administrasi dan lain-lain. Itu 110.000 per hari dengan bunga 17% per tahun. Maka hitunglah berapa persen biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Fee persediaan adalah 110.000 dikali 90 hari, yaitu 9.900.000. Bunganya 17% dikali 700 juta, yaitu 29.750.000. Totalnya adalah ini ditambah ini, maka itu adalah cost of debt, yaitu biaya yang diperlukan yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan pinjaman 700 juta rupiah. Maka kita akan menghitung biaya kredit tersebut secara keseluruhan sebelum pajak, ya kan? Dalam bentuk persentase kita dapat 24,6559%. Dapat dari mana? Dapat dari sini, 39.650 dibagi 700 juta dipangkat 360 dalam 1 tahun ada berapa? 90 hari, yaitu ada berapa? Saya kurang mendengar, ada 4 dipangkat 4 berarti ya. 3960 dibagi 700 juta dipangkat 4. Oke, kita coba dengan menggunakan kalkulator. Rp39.60.000 coba itu betul kan? 39.650.000. 650.000 dibagi 700 juta sama dengan dipangkat 4 sama dengan bukan. Salah. 39.650.000 dibagi 700 juta ditambah 1 dulu ya. Baru dipangkat 4 dikurang 1 dikali 100%. 24,66. Coba kita lihat apakah 24,65 atau 66 ini sama ya. Ternyata sama. 24,66. Oke. Bentuk pembiayaan yang lain adalah akseptasi bank, dan mari kita ingat bahwa ini adalah pembiayaan jangka pendek. Akseptasi bank merupakan pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir. Ini nanti akan dibahas di manajemen keuangan internasional. Intinya sama seperti draft wesel, yaitu dalam kasus ekspor-impor di mana bank memitigasi antara penjual dengan pembeli. Jadi ada Starbucks, ada petani kopi Toraja di Indonesia, Starbucks di Amerika. Di Amerika banknya adalah BOA, Bank of America. Di Indonesia banknya adalah Bank Mandiri misalkan.
Nah, si Starbucks Amerika pengen beli kopi Toraja yang ada di Toraja, Indonesia dari para petani. Tapi dia tidak mau repot, dia tidak mau survei segala macam. Pokoknya ambil beres, dia percaya aja deh sama si petaninya ini. Kemudian si petani, si perusahaan Starbucks ngirim orang, ngirim telepon si petani, mau beli, gitu kan. Baik, kata petaninya gitu kan. Terus, petani, kamu banknya apa? Saya banknya Bank Mandiri. Ya udah kita isu ke Bank Mandiri aja ya, oke, gitu kan. Si Starbucks Amerika, dia bilang ke Bank of America, Bank of America, tolong dong itu urusin transaksi yang ada di Bank Mandiri. Nanti kamu saya kasih bayaran ya, nanti oke, gitu kata Bank of America. Bank of America lalu nelpon Bank Mandiri, ya kan. Bank Mandiri ini ada nasabahnya yang mau saya kasih duit, oke. Nanti kamu kasih duitnya ke nasabahnya, oke. Ya, dalam waktu beberapa jam, dalam waktu 1 hari, si petani kemudian diberitahu bahwa bahwa duitnya sudah masuk dari Bank of America, ya kan, ke rekening dia. Petaninya langsung ngirim tuh barangnya dalam waktu 1 hari. Ekspor impor dalam waktu yang sangat cepat dapat terjadi dengan akseptasi bank. Petani Toraja langsung ngirim ekspedisi ke sana, ya kan? Nah, selama dia belum mendapatkan barangnya, si Starbucks Amerika bilang, tolong ditahan dulu ya, jangan sampai duitnya itu diambil sama si petani kalau saya belum dapat barangnya. Ketika dapat barangnya, si Starbucks Amerika bilang, oh saya sudah dapat barangnya nih Bank of America. Oke, dananya dia kontak ke Bank Mandiri supaya bisa diambil, ya kan? Bisa diambil oleh petani. Kemudian Bank Mandiri bilang dananya sudah oke nih, gitu kan? Oke, itu kan Bank of America terus bilang udah tuh, itu lu bayar lu, gitu kan? Ke Starbucks Amerika dia bilang, lu bayar lu ke gue, buruan. Oke deh, ya udah terima, set dapat duit. Bank of America dapat duit, Bank Mandiri mentransfer duit, tentunya dia ngambil komisi juga, dan semuanya sama-sama senang. Intinya akseptasi bank begitu. Kemudian kalau repurchase agreement, ini adalah satu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek, di mana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini nanti saya serahkan kepada kalian saja untuk memahaminya. Kalau ini sebenarnya perhitungan bunga tidak ada hubungannya dengan repo-repo itu. Ini hanya perhitungan bunga biasa saja. Collect basis, discount basis. Ya, untuk pengenalan bagi materi-materi berikutnya itu ada perhitungan bunga. Jadi collect basis pinjaman akan diterima pada awal periode sebesar nilai pinjaman, kemudian pada akhir periode perusahaan harus membayar bunga. Ya kan? Pinjamannya diterima pada akhir periode bayar bunga. Kalau discount basis itu adalah bunganya, kalau jika digunakan discount basis maka pinjaman yang akan diterima sebesar 225 juta dengan bunga yang dibebankan sebesar 11,11%. Jadi discount basis itu langsung memotong uang awal si perusahaan gitu. Nanti itu akan bermanfaat pada materi obligasi. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita kerjakan e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.